Halo gengs, kita hari ini mau berangkat ke Polres Tangerang untuk bikin SIM. SIM motor gue udah lewat dan udah waktunya kita perpanjang atau bikin baru. Ya, nanti kita lihat aja ya. Mudah-mudahan prosesnya gampang lah ya. Oke, sip, thank you. Parkir di sini nggak apa-apa? Mana Pak? Mau ke SIM? Ya, udah daftar udah. Apa? Udah daftar belum? Belum. Jadi Pak, udah daftarnya mau nggak? Jadi baru bayar. Berapa? Cuma apa? Motor mobil. Motor 6. Ah, mendingan saya bikin langsung aja, mahalan. Dan 600. Enggak lah, saya mau nyoba aja Pak, kalau bikin video. Ya, jadi begitu kita sampai ke Polres ini sih, begitu lo masuk ke tempat parkir aja udah ditawarin mau dibantu antara 600 sampai tadi sih gua tawar 500, tapi nggak dikasih, katanya paling murah 570. Itu terima jadi, KTP kita dipotoin. Ya, kita lihat aja nanti seperti apa kayak gitu prosesnya sih. Misi Pak, lewat sini ya Pak, mau bikin SIM ya? Ya. Sini ya Pak, makasih Pak. Jadi kita udah tinggal nunggu aja sih. Kalau misalnya selama ini stigmanya, oh bang mendingan bikin langsung aja gitu, nembak juga bisa kan gitu. Tapi kan kurang beres juga ya caranya kayak gitu. Dan kalau misalnya dibilang bang nanti dipersulit, nggak juga, buktinya gue nggak dipersulit, lancar-lancar aja, cuman bayar dokumen 175, terus kita ke loket 2A untuk SIM baru, 2B untuk perpanjangan di Satpas Polres Metro Kota Tangerang, nggak ada yang dipersulit kok. Nah ini di dalam ruangannya, ngantri nyaman juga sih, dan masih diproses gitu. Kita nanti tinggal nunggu dipanggil aja, jadi nggak perlu ada khawatir ya sampai saat ini sih ya. Sampai saat ini gue nggak ada yang merasa gue dipersulit atau apa ya. Kalaupun ada yang nawarin kayak gitu di luar atau di mana pada saat kita masuk kayak gitu, ya itu kembali ke keputusan kita mau kita ambil atau enggak. Oke, selanjutnya di bagian ini sebenarnya gue lagi ngerjain tes tertulis pakai komputer. Dan sorry ya, sengaja gue nggak rekam layar komputernya karena itu adalah rahasia negara. Jadi gue nggak boleh memposting. Jadi gue hanya merekam tangan aja. Ini menunjukkan bahwa gue sedang mengerjakan tes di komputer yang disediakan oleh Satpas Polres Kota Tangerang untuk menguji pengetahuan kita secara teori mengenai peraturan lalu lintas dan lain sebagainya, juga rambu-rambu. Jadi sorry, gue nggak rekam ya, nggak boleh karena itu dokumen negara. Sudah Pak? Iya. Iya.
Terus kemana Bapak? Ujian praktek nanti Oh, praktek. Oh. begitu makanya. Pak, langsung ujian praktek. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Nah, nih, jadi udah selesai. Kita tinggal ujian praktek nanti. Tadi udah lolos. Kita tinggal ke ruangan ini aja. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ah ntar dipersulit gini, nggak ada yang dipersulit di sini. Lancar-lancar aja kok semua. Nggak ada yang dibikin ribet, nggak ada yang dibikin macem-macem. Oh ya. Ya. Nah ini motornya nih, ujian praktek. Oh cuma gini aja, nggak perlu pusing. Harusnya ngapain pada takut bikin SIM? Monggo. Ya Pak, alhamdulillah. Selamat pagi menjelang siang ya Pak. Ya, siang. Selamat datang di lapangan praktek ujian kendaraan bermotor Satuan Tanggerang Kota. Untuk ujian motor list hijau, untuk mobil list biru ya Pak. Baik, siang ini untuk tim penguji dengan saya Ibtu Jenel ya Pak. Ya. Saya menjelaskan dulu tahapan-tahapannya dulu, prosedur untuk ujian kendaraan bermotor ya. Nanti Bapak mau uji menggunakan Matic ya Pak? Ya, Matic nanti aja, yang Pak. warna biru Pak paling kanan Oh, ya. yang paling kanan. Nanti Bapak mau langsung ujian, mau latihan dulu? Langsung aja deh Pak. Langsung aja. Baik, nanti bila mau langsung saja, baik saya menjelaskan untuk prosedur ujian kendaraan bermotor itu ada 3 kali pertemuan dalam 14 hari Pak. Dalam 14 hari, orang kalau itu dengarnya, wah kok 3 kali ujian, kok 14 hari, enggak, itu tahapan-tahapannya aja. Iya. Nah, siang ini pertemuan pertama Pak. Tiap 1 kali pertemuan tuh dikasih 2 kali kesempatan. Bila kesempatan pertama gagal, dimanfaat kesempatan kedua. Bila lulus, langsung cetak SIM hari ini. Nah, Iya. untuk produksi ini bilang kita nih Pak, langsung cetak SIM nih. Iya. Nah, kenapa tadi ada pertemuan kedua ketiga? Bila hari ini gagal, tidak lulus. Nah, berkas yang saya terima tadi disimpan oleh saya. Bapak tinggal atur waktunya. Untuk waktu kembali ujian itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis Pak. Dalam minggu Senin, ini. Selasa, Rabu, Dalam Kamis. minggu ini nggak bisa, minggu depannya lagi dan seterusnya. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis jam 8 sampai jam 12 siang. Ya. Nah, untuk waktu kembalinya untuk ujian itu tidak kami jadwalkan harus tanggal berapa Pak. Bapaknya yang ngatur sendiri waktunya. Ya. Karena yang nggak tahu waktu libur Bapak sendiri. Yang penting 2 kali gitu ya. 2 kali lagi, Iya. 2 kali lagi. Nah, nanti pokoknya Bapak yang tahu waktunya tuh libur kapan kesininya. Iya. Intinya ngatur sendiri waktunya, ya. Mudah-mudahan hari ini lulus ya nggak perlu datang lagi. Nah, Amin. nanti sama Pak di pertemuan kedua juga sama 2 kali kesempatan. Ya lulus cetak SIM. Nah, bila gagal di pertemuan ketiga itu tanggung jawab kami tuh, saya ngelatih sini. Pemohon SIM yang gagal pertama kedua tuh saya ngelatih sini. Itu orang itu malas ikut Berarti prosesnya. mesti dibenerin masyarakat kita ya Pak ya. Jadi banyak Itu. yang takut malas bikin SIM, akhirnya pada liar ya. Nah, Betul. akhirnya gagal hari ini, pertemuan kedua besok gagal lagi. Nah, di pertemuan ketiga saya yang tampil tuh. Saya ajarin caranya, begini beloknya Pak, begini supaya lulus begitu. Baru saya uji. Iya. Begitu. Oke? Ya. Nah, gitu. Siap. Itu prosedurnya Pak ya. Ya. Ada pertanyaan di situ? Cukup Pak. Cukup ya. Nanti Bapak pada saat ujian Pak dari start sampai finish itu kecepatan maksimalnya 20-30 ya Pak. 20-30. Di bawah 20 terlalu pelan sekali, di atas 30 terlalu kencang karena ini kan hanya lintasan pendek Pak. Iya. Ya, nanti Bapak posisi di garis start ya Pak. Iya. Nanti saya bilang maju, Bapak maju ikutin anak panah, tulisannya rem itu Pak. Berarti tulisan rem dan garis itu bukan untuk berhenti stop di situ ya Pak, hanya untuk ngerem aja. Ngurangin kecepatan. Berhenti di garis stop Pak. Pada saat berhenti di garis stop tidak boleh ngelewatin garis itu ya Pak. Nah, pada saat berhenti di garis stop kaki turun. Iya. Pada saat kaki turun tergantung kebiasaan Bapak sehari-hari bawa motor, mau 2 kaki monggo, kayak ibu-ibu mau 1 kaki monggo. Gitu ya. Iya. Nah, sebelum jalan lagi Bapak harus tengok kiri dan kanan dulu. Ya, tujuannya apa? Bila nanti kita pas di lampu merah itu mau di Tangerang, mau di Jakarta, mau di Jawa, harusnya kan lampu pada saat hijau kan hak kita mau jalan, mau ngebut, mau pelan haknya kita kan. Iya. Tapi tetap kita lihat dulu sebelum jalan. Antisipasi ada nyerobot dari sisi lain, ada penyeberangan jalan dadakan, itu ya. Iya. Dibiasakan itu. Mau di lampu merah, lihat dulu, jangan langsung tancap gas. Betul.
Kita nggak tahu ada pengamen kah, ada Pak Oga kah, Ada yang makanya lihat nyebrang. dulu. Ada yang merobot lampu merah nggak dari sisi lain tuh. Tengok dulu kiri dan kanan, lihat dulu, baru kita jalan ya. Betul. Nah, jadi Bapak jalan, begitu jalan Bapak langsung putar balik kanan tajam pertama ya Pak. Tajam pertama langsung tikungan 1, tikungan 2, tikungan 3, tikungan 4. Setelah tikungan 4 sana ada tulisan rem lagi Pak. Ya. Kayak itu Pak. Oh sana. Ya, Kayak di ini. tengah-tengah itu bukan untuk berhenti di situ ya Pak, hanya untuk mengurangi kecepatan aja Pak. Berhentinya di garis stop Pak. Ya. Garis stopnya ada 2 itu, pilih salah satu sama aja Pak. Pilih salah satu, berhenti sebelum garis ya. Begitu berhenti kaki turun, saya bilang lulus baru Bapak boleh keluar dari sana. Ya. Ya. Pada saat nanti Bapak ujian, saya akan ngambil video Pak. Tujuannya apa? Karena ada syarat lulusnya. Ya. Nah, syarat lulus itu ada 3 Pak. Pertama, ini kan patok banyak banget nih Pak nih. Kesenggol, jatuh ke jalan tuh gagal ya Pak. Tapi jarang sih selama ini saya jadi tim penguji jarang nyenggol. Nah, kedua, lewatin garis stop tadi Pak. Lewatin garis stop di sini sama yang di sana itu. Ketiga itu Pak, tikungan tajam pertama, putar balik tajam pertama, tikungan, pasti kita naik motor itu tidak ada keseimbangan badan kan, pasti refleks kaki turun kan, atau naik kan, itu gagal Pak. Oh jadi kaki nggak boleh turun. Nggak boleh turun. Oh, Turun tetap gagal, naik pun gagal Pak. Lepas kaki itu standby di atas Pak. Di pejang kaki itu. Kaki refleks langsung lepas, naik itu gagal Pak. Tapi kalau refleksnya masih nempel, kaki masih nempel Di injek, dashboardnya, dashboardnya itu masih lulus. Iya. Yang gagal tuh lepas sama sekali. Hanya Siap, itu aja. siap. Makanya saya perlu ngambil video itu buat sama-sama enak. Iya. Saya bilang, oh kakimu lepas. Oh kata Bapak enggak. Itu Iya. video itu yang kita buat cocokin. Ya begitu Bapak. Sekalian kita uji hapus. skill juga ya ternyata ya. Benar-benar. Oke Pak. Ya siap. Monggo silakan kalau tidak ada pertanyaan monggo. Pakai Ya. yang paling kanan Pak, yang biru. Ini ya. Monggo. Siap ya Pak. Makasih Ya. Pak. Startnya tunggu instruksi Enggak, dari saya Bapak. bilang maju tinggal maju. Oh ya. Oke, kita akan coba bikin ikutin ujian ini. Kita lihat bisa atau enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa nih? Honda Speci. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini ya Pak ya? Ya. Siap, maju Pak. Sudah? Maju pulang sekali lagi Pak. Ini hanya untuk mengurangi kecepatan. Oh, rem aja. Nanti yang rem stopnya aja di sana. begitu, ya. Oh iya ya, maaf. Ya, siap diingat-ingat. Ya. Ya, maju. Ya, lanjut Pak. Oke, alhamdulillah kita lulus ya Pak Jenal ya? Alhamdulillah. Nah, jadi buat kalian semua nih kayaknya Di situ aja Pak. nggak perlu khawatir sih sebenarnya. Harusnya ikutin aja atau Itu juga gampang Pak, begitu doang, cuma maju mundur. iya. Barang-barangnya dicek lagi Pak. Iya. Oke, lulus. Silakan Bapak keluar kanan ikutin garis merah ya Pak. Iya. Ada bak sampah warna merah masuk, ada loket BRI, bayar BRI 100.000, cetak SIM sampingnya ya. Iya. Monggo. Terima kasih Pak Jenal. Oke lanjut ya. Ya. Hati-hati pulangnya. Iya. Nah, jadi nggak perlu ada rasa khawatir sekali lagi buat kalian semua. Ini gue lulus aja. Jadi tinggal ikutin aja prosedur yang ada. Dan di sini tuh nggak perlu ada yang ditakutin sih.
Karena pada prinsipnya pasti polisi juga mau bantu kita kok. Ikutin aja aturannya. Tuh, lancar kok semua. Total waktu yang kita butuhin sebentar banget lah, 1 jam. Yang penting ikutin aja prosedurnya. Dan sekali lagi buat yang bilang ribet atau apa, lu udah fitnah polisi. Yang jelas itu salah. Ikutin aja prosedurnya, lancar semua. Cuman 1 jam selesai.